Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih nama Tuhan. Marilah kita datang kepada Tuhan untuk kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Firman Tuhan bagi kita terambil dari Yohanes pasal yang ke-6 ayat 35. Demikianlah firman Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Amin. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Ada pepatah yang sering kita dengar, kenal maka sayang, tak kenal maka tak sayang. Yang menggambarkan betapa pentingnya kita memperkenalkan diri kita dan juga betapa pentingnya kita mengenal orang lain agar kita dapat bersosialisasi dan menerima dan memberi juga kasih sayang untuk mereka. Nah, pada bagian Injil Yohanes mulai dari pasal yang ke-6 sampai dengan ayat pasal yang ke-15, kita akan menemukan berkali-kali dia membenarkan diri dengan bahasa Yunani ego eimi, yang artinya aku adalah atau aku ada. Saudara-saudara, frasa ini adalah frasa yang sangat-sangat tidak disenangi oleh orang Yahudi, karena frasa ini adalah frasa yang dipakai Tuhan dalam memperkenalkan dirinya kepada Musa ketika Musa naik ke Gunung Sinai sebelum mengambil kitab atau hukum. Dan Tuhan katakan ketika Musa bertanya, "Siapakah engkau?" Dan Tuhan menjawab, "Aku adalah aku." Nah, hal yang sama Tuhan Yesus sampaikan kepada banyak orang di dalam pengajarannya yang memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah Allah. Dan itu yang membuat orang-orang Yahudi merasa bahwa dia adalah seorang penghujat. Atau bahkan juga dianggap sebagai penodaan agama Yahudi pada masa itu. Kepada perempuan Samaria, Yesus pernah berkata, "Akulah adalah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Ketika mereka memperbincangkan tentang Tuhan dalam Yohanes pasal 4 ayat 26. Kepada murid-muridnya yang di dalam ketakutan, di dalam perahu di Laut Galilea atau Danau Galilea, Yesus berkata, "Aku ini," atau ego eimi, "jangan takut." Kepada orang Yahudi di Yerusalem pada waktu hari raya Daun, Yesus berkata, "Sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu atau binasa dalam dosa-dosamu." Yohanes 8 ayat 24. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, Yesus juga mengatakan bahwa dia ada sebelum Abraham ada. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Memakai kata ego eimi juga, Yohanes 8 ayat 58. Kemudian juga kita juga boleh melihat pada pasal 13 ayat 19. Di sana ketika melakukan perjamuan terakhir di Yerusalem, Yesus menjelaskan, "Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi kamu percaya bahwa akulah dia." Memakai kata yang sama, dia yang dimaksud adalah Tuhan. Di Taman Getsemani, Yesus juga membuat murid-muridnya terkejut dan kaget. Dan bahkan juga banyak orang yang akan menangkap dia. Para prajurit yang mau menangkap dia dan bertanya, "Di manakah dia?" Dan dia berkata, "Akulah dia yang engkau cari." Dan mereka mundur lalu terjatuh ke tanah. Saudara-saudara, kata ego eimi adalah kata yang sering sekali kita temukan di dalam kitab Yohanes. Dan yang paling nyata, kita akan melihat kata-kata itu begitu penting yang menggambarkan tentang keberadaannya. Siapakah dia? Yaitu Tuhan. Dalam pasal 6 ayat 35, ayat 48, ayat 51, dia berkata, "Aku adalah roti kehidupan."
Barang siapa yang datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Saudara-saudara, jadi siapa yang datang kepada Tuhan, siapa yang percaya kepada Tuhan, dia tidak akan lapar lagi. Jelas maksudnya adalah bahwa dia tidak akan lapar dalam pengertian secara rohani. Kemudian juga dikatakan Yohanes 8 ayat 12 dan pasal 9 ayat 5. Aku adalah terang dunia. Barang siapa yang mengikuti aku tidak akan pernah berjalan dalam kegelapan. Jadi jika kita mengikut Tuhan, dikatakan kita tidak akan berjalan dalam kegelapan. Berarti kita akan mendapatkan terang Tuhan dalam kehidupan kita. Aku adalah pintu, Yohanes 10 ayat 7 dan ayat 9. Bahwa barang siapa masuk melalui aku, akan selamat. Dikatakan demikian. Dan kata-kata yang paling sering kita dengar, aku adalah gembala yang baik. Gembala yang beri nyawanya kepada domba-dombanya. Yohanes pasal 10. Aku adalah kebangkitan dan kehidupan. Yohanes pasal 11. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Luar biasa. Bahwa orang yang percaya kepada Tuhan memiliki kehidupan yang kekal. Demikian juga kita temukan pada pasal 14. Akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Dikatakan bahwa siapa yang percaya kepadanya akan sampai kepada Bapa, kepada rumah Bapa di sorga. Dan tidak akan ada yang sampai ke sana kalau tidak melalui Dia. Saudara-saudara, ini adalah satu hal yang sangat luar biasa dari pengajaran Tuhan. Bahwa hanya Dia saja untuk kebenaran kita. Hanya Dia saja menjadi jalan bagi kita. Hanya Dia saja untuk membuat kita hidup. Saudara-saudara, pasal 15 juga kita temukan. Dikatakan, aku adalah pokok anggur. Ini berbicara tentang bagaimana kita setelah kita percaya agar kita hidup berbuah. Bahwa siapa yang ada di dalam Dia, yang dimana kita dianggap seperti ranting, tetapi menyatu kepada pokok anggur yang benar itu, akan menghasilkan banyak buah. Tetapi yang tidak berbuah akan dikikis, akan dipotong dan dibuang. Saudara-saudaraku, jadi bukan saja Tuhan memperkenalkan dirinya dengan ego emi, yang menjelaskan dirinya bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia adalah kehidupan, Dia adalah terang, Dia adalah jalan, Dia adalah pintu, Dia adalah gembala. Dia adalah pokok anggur, tetapi juga menggambarkan hubungan kita kepada Dia. Ketika Dia berkata bahwa akulah roti kehidupan, maka kita seharusnya adalah orang-orang yang menikmati kehidupan di dalam Dia. Ketika Dia berkata aku adalah terang dunia, maka kita harusnya orang-orang yang berjalan bersama dengan Dia agar kita menjalani kehidupan di dalam terangnya. Ketika Dia berkata bahwa akulah pintu, maka kita harus melalui Dia agar kita memiliki kehidupan dan keselamatan. Dikatakan bahwa Dia gembala yang baik, itu menunjukkan bahwa Dia betapa sayang kepada kita. Betapa Dia mengasihi kita, melindungi kita, bahkan rela mati bagi kita. Ketika Dia berkata bahwa Dialah jalan, kebenaran, dan kehidupan, ini menggambarkan bahwa Dia membawa kita kepada Bapa, dan tanpa Dia kita tidak akan pernah sampai ke sana. Akulah pokok anggur yang benar. Ini mengajarkan kepada kita bahwa kita harus ada terus di dalam Dia agar kita tetap berbuah. Saudaraku, marilah kita menjalani kehidupan yang mempermuliakan Tuhan, karena Tuhan kita adalah Juru Selamat yang begitu mengasihi kita. Tuhan memberkati kita. Bapa yang maha baik, terpujilah Engkau atas segala kasih dan kemurahan-Mu bagi kami. Kami telah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, lalu Tuhan berkatilah kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua.